Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kelas 11 IPS 1, jam ke-7 dan 8, tanggal 9 Maret tahun 2021. Silakan dibuka. Materi kita adalah tentang sumber-sumber penerimaan negara. Saya mulai dari buku paket. Di dalam tabel ini adalah contoh dari sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara ada dua. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri. Yang kedua adalah hibah. Yang pertama penerimaan dalam negeri, yang kedua hibah. Penerimaan dalam negeri ini di sebelumnya ya. Nah, ini di halaman 134 di buku paket. Inilah pendapatan negara dan hibah. Dalam APBN ada dua, satu penerimaan dalam negeri, yang kedua penerimaan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang berikutnya disingkat PNBP. Pada halaman berikutnya, tabel ini adalah memuat tentang sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Dari mana saja? Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang kedua penerimaan bukan pajak terdiri dari apa? Penerimaan sumber daya alam. Yang pertama dari sumber daya alam migas. Yang kedua, penerimaan sumber daya alam non-migas. Migas itu minyak dan gas. Yang non-migas apa? Pertambangan, kehutanan, perikanan panas bumi. Kemudian ada lagi pendapatan bagian dari laba BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Contoh adalah PLN, Telkom, dan lain sebagainya. Yang C, PNBP, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan pendapatan PLU. Itulah sumber-sumber pendapatan dalam negara atau penerimaan dalam negeri. Baru yang kedua adalah penerimaan hibah. Inilah yang menjadi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah. Sekarang penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Berikutnya disingkat PNBP. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan baik dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Kalau ada kata-kata perdagangan internasional, ini adalah perdagangan yang berikutnya akan ada istilah ekspor dan impor. Pajak dalam negeri itu adalah
pajak yang diperoleh dari dalam negeri. Yang jenis-jenisnya yang kita bahas kemarin adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai N besar, pajak penjualan atas barang mewah N kecil. Kemudian BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keenam, biaya materai dan lain-lain pajak yang tetapi tidak dipelajari secara rinci di kelas 11 ini. Artinya pajak itu banyak sekali. Yang kita pelajari kemarin ada 6 ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak itu adalah yang diterima dari penerimaan sumber daya alam atau bagian laba dari BUMN atau BNBP lainnya. Itulah yang masuk dalam penerimaan dalam negeri. Hibah, apa hibah? Adalah bantuan. Dari mana? Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, itulah sumber-sumber pendapatan negara dan hibah. Kemudian kita buka di LKS. Nah, ini pajak, jenis pajak yang dipelajari di tingkat madrasah aliyah SMA, BPB, BPH, BPN, BPNBM, BHTB, biaya materai yang ada materinya, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah ini dan ini. Itulah sumber-sumber pendapatan negara dan hibah. Maka bisa disimpulkan suatu negara harus memaksimalkan sumber pendapatan negara dan hibah. Dari 2 pos anggaran penerimaan negara ini, maka yang bisa dimaksimalkan adalah yang penerimaan dalam negeri. Ya kan? Bisa pajaknya ditingkatkan, bisa yang non pajak BNBP, PNBP, penerimaan negara bukan pajak ditingkatkan. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Bisa dengan sumber daya alam, ya kan? Seperti di Banyuwangi ada sumber daya alam emas, tambang emas. Ada lagi tambang besi. Ada lagi tambang batu bara dan lain sebagainya. Ini yang dimunculkan. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih belum dimaksimalkan. Maka kalau ingin menaikkan pendapatan negara, ya selain pajak, maka bisa dengan meningkatkan yang PNBP, singkatan dari pendapatan negara bukan pajak atau penerimaan negara bukan pajak. Gimana caranya? Ya bikin tambang baru, bikin tambang baru, dan seterusnya. Atau dari mana lagi? BUMN dimaksimalkan. Jadi laba BUMN dimaksimalkan. Dengan cara apa? Bisa investasi ditambah, berarti ada perluasan usaha dan lain sebagainya. Kalau BUMN itu kan badan usaha, berarti ini ranah bisnis, ya kan, profit oriented. Harus kompetitif, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Ini begitu. Tapi dalam konsep penerimaan negara, ya, itu mestinya pajak itu
harus bisa mengcover total dari belanja negara mestinya. Jadi mestinya pajak yang lebih tinggi. Di APBN kita pajak sudah sangat besar. Bisa di cross check di buku paket. Nah ini pajak kita besar. Nah ini pajak dari total pendapatan negara dan hibah 1.635 triliun. Pajak, nah ini berapa? 1.246 triliun. Jadi pajak kita sudah besar. Kalau semakin dinaikkan, maka akan menunjukkan apa? Dengan bayar pajak berarti menunjukkan kesejahteraan meningkat. Apalagi pajak besar, yang sini juga besar. Sementara di kita, di APBN kita, PNBP, penerimaan negara, bukan pajak, masih sekian. Hanya berapa? 386 triliun. Pajak 1.246 triliun. Itu bisa menjadi gambaran ya. Kalau PNBP ini besar, otomatis pajak akan meningkat. Begitu. Apabila semua belanja negara bisa ditutup dengan pajak, berarti negara menjadi negara yang maju. Maka akan terjadi apa nanti? Kalau pajak bisa menutup belanja, maka apakah surplus? Jawabannya adalah iya. Kok bisa surplus? Karena masih ada dana sisa, yaitu berupa PNBP. Ditambah lagi dengan hibah. Masih surplus. Jadi kalau ingin negara maju, maka kalau targetnya surplus anggaran, maka seluruh belanja dibayar oleh pajak. Itu yang rasional. Pajak dinaikkan. Pajak dihabiskan untuk belanja. Maka akan surplus karena apa? Masih ada cadangan dana dari PNBP dan hibah. Di antara dua ini, maka yang paling rasional adalah PNBP. Karena di sini itu ada pembangunan ekonomi yang mendasar, yaitu apa? Meningkatkan sumber daya alam dan meningkatkan laba BUMN. Indonesia dalam kenyataannya belum pernah surplus, selalu defisit. Bisa dilihat dari mana? Dari APBN. Di mana D ini adalah defisit. Tanda kurung menunjukkan minus. Minus menunjukkan defisit. Indonesia selalu defisit. Belum pernah surplus. Tapi defisit anggaran di Indonesia masih rasional karena bisa ditutup dengan apa? Dengan apa? Dengan pembiayaan. Ada di mana? Bisa dilihat di mana? Di dalam APBN pada halaman berikutnya ini sambungannya. Nah, ini sambungannya di sini. Jadi defisit anggaran akan ditutup dengan pembiayaan. Berapa besar pembiayaan? Sebesar defisit. Kalau defisitnya itu 241 triliun 494 miliar sekian, maka defisitnya, maka pembiayaannya adalah seperti ini. Bisa dilihat di belanja, di defisit, sama. Nah ini. Defisit sebesar 241 triliun
494 miliar, sekian, ini ditutup dengan apa? Dengan pembiayaan. Maka jumlah pembiayaan nanti akan sama dengan ini. Nah, di halaman berikutnya. Bisa dipahami ya. Maka misal saya buat ilustrasi. Ya, saya buat ilustrasi. Ini adalah uraian. Ini yang pertama pos APBN apa? Yang pertama apa? Pendapatan negara dan hibah. Yang kedua, belanja negara. Yang ketiga, keseimbangan primer. Yang keempat, surplus defisit anggaran. Yang kelima, pembiayaan. Maka dari sini ini misalkan jumlah, ini ilustrasinya saya buat di sini 2000 kalau di sini adalah 2100, keseimbangan diabaikan, maka di sini surplus apa defisit? Surplus apa defisit? Defisit, karena rumus surplus defisit anggaran adalah A-B. Maka berapa defisitnya? A dikurangi B sama dengan min 100. Bagaimana menutup defisit? Dengan memunculkan pembiayaan sebesar berapa? 100. Maka nanti di sini akan menjadi 0. Inilah gambaran sederhana tentang APBN. Bisa dipahami? Bisa ya? Maka kesimpulannya adalah, pertama, memahami APBN, kalian harus pahami pos anggaran. Ada 5 pos ini. Kemudian bagaimana bekerjanya APBN? Maka pendapatan negara dan hibah itu terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri berupa apa? Penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang berikutnya disingkat PNBP. PNBP diperoleh dari mana? Dari sumber daya alam, laba BUMN, dan seterusnya. PNBP lainnya. Itu adalah, kemudian yang kedua adalah hibah. Baru nanti yang kedua belanja negara. Yang ketiga keseimbangan primer, yang keempat surplus defisit anggaran, yang keempat, yang kelima pembiayaan. Sekarang contoh yang kedua. Ini silakan diisi saja ya. Kalau pendapatan negara dan hibah jumlahnya 3.000,
Kemudian belanja negara adalah 2.800. Keseimbangan premi diabaikan. Surplus apa defisit? Rumusnya adalah A min surplusnya berapa? 200. Butuh pembiayaan apa enggak? Tidak, karena tidak terjadi defisit, maka ini diabaikan. Maka berapa saldonya? 200. Ini namanya saldo silpa. Kalau saldo berarti negara semakin baik karena ada sisa anggaran. Bisa dipahami? Ilustrasi ketiga. Kalau pendapatan negara adalah 15.000, belanja negara adalah 16.500, keseimbangan premi diabaikan. Surplus apa defisit? Defisit berapa? 1.500. Maka defisit ini ditutup dengan apa? Pembiayaan sebesar berapa? 1.500. Maka nanti akan menjadi 0 lagi. Jadi APBN itu seperti itu, dinamikanya seperti itu. Mulai kapan? Dengan format apa ini? Format seperti ini, format apa? Format e-account. E-account. Di mana uraiannya itu satu kolom. E-account. Maka dalam e-account itu cenderung surplus atau defisit. Jarang sekali seimbang, jarang. Kalau tidak surplus ya defisit. Lebih banyak mana Indonesia? Defisit. Kalau Cina lebih banyak surplus. Jepang surplus. Bisa dipahami ya tentang APBN ya. Nah, itulah pendapatan negara dan hibah. Berikutnya adalah tentang belanja negara. Tentang belanja negara. Ini tentang belanja negara. Jadi belanja negara itu digunakan untuk apa? Dialokasikan untuk apa? Dalam fungsi APBN itu ada fungsi alokasi. Dialokasikan untuk apa? Melaksanakan pembangunan nasional. Butuh bangun enggak negara? Butuh ya. Pembangunannya untuk apa? Berupa apa? Pembangunan jalan tol, perbaikan jalan raya, kemudian perbaikan sarana prasarana pendidikan, sekolah, madrasah, perbaikan tempat ibadah, masjid, gereja, apalagi pura, kuil, dan sebagainya. Kemudian perbaikan sarana prasarana kesehatan, rumah sakit, puskesmas, posyandu, perbaikan tempat kegiatan keagamaan, misalnya pesantren, TPQ, itu namanya pembangunan ya. Termasuk perbaikan kesejahteraan untuk guru yang di lembaga formal atau di lembaga non formal seperti ustadz, TPQ, guru ngaji, dan lain sebagainya, pembangunan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Nah, tadi itu kesejahteraan itu bisa ditingkatkan dari pembangunan. Karena mestinya kalau sudah membangun maka harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan nanti akan meningkatkan kesejahteraan, memperlancar roda perekonomian. Walaupun sekarang situasi
pandemi COVID itu perekonomian turun dari 100% menjadi 50%. Karena apa? Interaksi kan berkurang, ya kan? Interaksi. Sekarang orang nongkrong pinggir jalan sudah mulai berkurang, kecuali malam minggu, dan itu berkurang. Contoh tahun baru ditiadakan, wisata dibatasi. Ini kan sudah mengurangi perputaran ekonomi. Efeknya semua sektor usaha real, warung, toko eceran, pasar swalayan, industri itu menurun. Kok menurun? Karena pembelian menurun, dari konsumen menurun. Ini efeknya apa? Kesejahteraan menurun. Bagaimana situasi ketika pandemi? Tetap perekonomian harus dinaikkan. Terus dinaikkan. Apa caranya? Vaksinasi. Vaksinasi bagian untuk menambah kekebalan imun. Ya kan? Maka ketika kekebalan sudah mulai naik, corona sudah mulai menurun, kasus positifnya, yang meninggal menurun, kesembuhan meningkat, maka efeknya berarti ketahanan fisik manusia Indonesia meningkat. Ini bisa interaksi dibuka kembali. Nah terus, kalian bisa tatap muka 100%. Usaha rame lagi, terus gitu. Jadi vaksinasi itu bagian dari untuk meningkatkan perekonomian. Dari mana biaya vaksinasi? Dari AP? Pos mana? Pos belanja negara. Nah ini. Siswa tidak mampu, dikasih bantuan pemerintah dari belanja negara, syarat KIP, terus apa lagi? Keterangan desa, ngajukan, kasih bantuan, dapat untuk bayar sekolah. Ini juga apa? Meningkatkan roda perekonomian. Akhirnya orang tua, pengeluaran orang tua untuk biaya sekolah dialihkan kepada usaha. Nah ini. Hak sekolah masih bisa dipenuhi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Itulah tujuan dari belanja negara. Terus memberikan plan kepada masyarakat dan mewujudkan stabilitas nasional. Nah, di sini tabel ini adalah rincian dari belanja negara. Transfer ke daerah ini rinciannya dan dana desa. Ini sumber-sumber bukan sumber ya, ini adalah jenis-jenis belanja negara. Belanja negara itu nanti banyak klasifikasinya, ya. Nanti akan saya tambah lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.